Halo semua, perkenalkan saya Afrida Lastika Bugaitnaja, mahasiswi semester 2 dari program studi PG PAUD Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan pada anak usia dini. Ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan. Poin pertama yaitu tentang perkembangan diri, yang meliputi konsep diri. Anak mengenal nama sebagai identitas diri yang membedakan dirinya dengan anak lainnya. Selain itu, anak juga menyadari dan mempelajari tentang dirinya sendiri. Yang kedua, harga diri. Harga diri pada anak terbentuk seiring dengan pengalaman dan perkembangan yang diperolehnya ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Berikutnya, emosi diri. Emosi diri pada anak usia dini berarti luapan atau ungkapan dari perasaan anak itu sendiri yang ditunjukkan dalam bentuk ekspresi dan gerak fisik atau perilaku. Salah satu karakteristiknya yaitu bersifat sementara dan cepat berubah. Berikutnya, teori Erik Erikson yang berkaitan dengan inisiatif versus rasa bersalah. Tahap perkembangan ini terjadi selama masa prasekolah, yaitu antara 3-5 tahun, di mana ketika anak ingin mengambil sebuah keputusan, di dalam dirinya diikuti rasa bersalah. Poin kedua yaitu gender. Gender sendiri merupakan peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Pentingnya pengenalan gender kepada anak usia dini yaitu agar anak dapat memahami peran antara laki-laki dan perempuan. Agar anak dapat memahami peran antara laki-laki dan perempuan, metode yang dapat dilakukan dalam pengenalan gender kepada anak yaitu yang pertama, metode bercerita, kemudian ada metode pembiasaan, metode sosiodrama, dan metode bercakap-cakap. Poin ketiga yaitu bermain sebagai kesibukan anak usia dini. Perlu diketahui bahwa bermain merupakan kebutuhan anak yang sangat penting, di mana anak dapat memahami lingkungannya serta membentuk daya imajinasi dan kreativitas. Selain itu, ada beberapa manfaat lainnya, seperti mendapatkan kegembiraan dan hiburan. Anak juga dapat mengembangkan kemampuan motorik dan sosialnya. Bermain juga dapat bermanfaat sebagai media untuk mengungkapkan pikiran. Pada intinya, setiap bentuk kegiatan bermain pada anak mempunyai nilai positif terhadap perkembangan kepribadiannya. Poin keempat yaitu pengasuhan, di mana pengasuhan pada anak mempunyai makna bahwa mendidik, memelihara anak, mengurus sandang, pangan, papan, dan keberhasilannya sejak anak dilahirkan hingga dewasa. Ada beberapa jenis pola asuh yang selama ini diterapkan oleh orang tua kepada anaknya, yaitu yang pertama pola asuh otoriter, di mana pengasuhan yang dilakukan dengan cara memaksa dan mengatur anak untuk mengikuti semua kemauan dan perintah orang tuanya. Yang kedua, pola asuh pesimis, di mana pada pola pengasuhan ini, orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apapun sesuka hatinya. Ketiga, pola asuh cuek, di mana ini merupakan pola asuh yang berbahaya, karena orang tua akan mengabaikan anak dan tidak memenuhi kebutuhan anaknya. 4. Pola asuh demokratis, yang merupakan gabungan dari pola asuh otoriter dan pesimis, di mana orang tua akan memberikan kebebasan kepada anak, namun tetap memberikan kejelasan dengan peraturan yang dibuat, sehingga anak tetap berada di jalur yang tepat. Namun semuanya kembali lagi kepada pola pengasuhan yang diterapkan oleh masing-masing orang tua kepada anaknya. Dan hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap sikap anak, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Poin kelima yaitu hubungan anak usia dini dengan teman sebaya dan anak lain. Perlu diketahui bahwa hubungan antara satu anak dengan yang lain dalam lingkungan tentunya dapat saling mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki. Selain itu juga dapat mempengaruhi aspek-aspek perkembangannya, seperti yang pertama, aspek nilai agama dan moral, di mana anak dapat memahami dan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk berdasarkan ajaran agama yang diyakininya. Lalu adapun aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial emosional, dan aspek seni. Sekian penjelasan mengenai perkembangan pada anak usia dini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih.